Halo semua, selamat malam. Jumpa lagi dengan gue ya di Football Belanda. Selamat malam waktu Belanda ya. Kali ini karena besok ada pertandingan antara Fulham melawan Manchester United di Premier League. Pertandingan terakhir di tengah musim ya. Nah, di pertandingan ke-19 kalau tidak salah, kita lihat dulu ya. Pertandingan ke-19 untuk Manchester United. Begitupun juga dan ke-18 untuk Fulham ya, karena ada beberapa partai mereka yang ditunda. Ini partai cukup seru mungkin. Langsung aja gue lihat di statistik ini ya, di pertandingan Fulham yang melawan melawan Chelsea dulu ya, kita lihat. Melawan Chelsea berkesudahan dengan kita tahu lah ya, menang 1-0 Chelsea. Tapi Fulham bermain dengan 10 pemain. Dan sebelum Fulham bermain dengan 10 pemain, karena gue juga nonton pertandingannya, Fulham cukup melakukan perlawanan ya. Dan ini terbukti kalau dilihat dari statistik, nggak main-main ya. Mereka menciptakan shots itu hampir berimbang lah ya. Artinya Chelsea memang lebih dikdaya dengan melakukan 21 shots, sementara Fulham 10 shots. Tapi mereka bisa menciptakan satu big chance, sementara Chelsea mampu menciptakan 2 big chances ya, dan satunya berakhiran dengan gol. Kemarin Chelsea memang mendominasi, banyak melakukan serangan tajam, tapi kurang klinikal ya, kurang penyelesaiannya kurang bagus sih kalau lihat ya, kalau gue lihat. Jadi strikersnya banyak menyia-nyiakan lah, katakanlah ya. Sementara Fulham sendiri ya, mereka tidak punya kualitas di depan ya. Jadi walaupun serangan baliknya cukup lumayan sih sebenarnya, tapi ya mereka tidak punya sosok yang memiliki kualitas lah, katakanlah, yang mampu menyelesaikan atau memperpanjang proses peluang itu tadi ya. Sayangnya sih begitu. Tapi bottom of the line mereka kalah 0-1 melawan Chelsea. Dan kalau gue ngeliat di pertandingan Liga Fulham ya, ini ada fakta menarik lagi. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan terakhir itu mereka tidak bisa mencetak gol lebih dari 1. Terakhir kali mereka mencetakkan gol lebih dari 1 tuh ketika mereka menang melawan Leicester, itu di akhir November tahun lalu ya. Itu mereka menang 1-2. Selebihnya mereka kalah 2-0 melawan City, seri 1-1 melawan Liverpool, 0-0 melawan Brighton, 1-1 melawan Newcastle, 0-0 melawan Southampton, 1-1 melawan Fulham, dan terakhir kalah 0-1 melawan Chelsea. Artinya apa yang mau gue garis bawahi di sini? Mereka ini sisi pertahanannya lumayan untuk tim yang sekarang sedang berjuang keluar dari zona degradasi, lumayan. Terutama lagi-lagi ya kalau kita lihat di 7 pertandingan terakhir ini ya. Tapi di sisi lain, sisi penyerangan mereka juga ini tidak bagus-bagus banget. Tapi yang dimaksud dengan tidak bagus-bagus banget tuh bukan berarti mereka tidak bisa mencetak gol ya. Artinya apa? Artinya lini pertahanan Manchester United yang akan disiapkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ini harus siap ya. Artinya jangan lengah, jangan meremehkan ya Fulham. Tottenham Hotspur sudah kena getahnya 1-1. Bahkan Liverpool pun juga 1-1 ya di Craven Cottage. Pada saat itu gue tonton pertandingannya, dan ya jujur Fulham punya banyak peluang pada saat itu ya. Sayang sekali lagi mereka tidak memiliki kualitas ya. Gue lihat kalau Fulham ini di beberapa pertandingan terakhir, ketika melawan Chelsea, ketika melawan Tottenham, ketika melawan Southampton, mereka cenderung bermain dengan 3 back. Dan tentu saja bukan 3 back murni ya, karena sesungguhnya ketika bertahan mereka akan menempatkan 5 back di area pertahanannya. Artinya lagi apa? Artinya lagi adalah Manchester United harus bermain ya sabar ya dalam membongkar pertahanan dari Fulham. Menarik sih untuk gue saksikan besok bagaimana nih cara OGS oleh Gunnar Solskjaer untuk membongkar pertahanan dari Fulham sendiri ya. Kalau pemain yang pemain bagus Fulham, jujur ya, kalau yang gue lihat so far itu sih justru ada di sang kiper ya, Alphonse Areola ini.
kalau dia bermain bagus itu luar biasa ya. Dan ya fakta mereka kebobolan paling banyak 2-0 itu pada saat awal Desember melawan Manchester City, dan setelahnya mereka di 6 pertandingan liga mereka juga tidak pernah kebobolan lebih dari 1 per pertandingan ya. Ini juga fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwasannya si Areola ini memiliki peran di situ ya, karena dia juga banyak melakukan save gitu loh. Tapi tentu saja ya lagi-lagi ya kualitas dari lini pertahanan Fulham yang membuat akhirnya dia ya gawangnya akhirnya kebobolan juga ya. Ya untuk Manchester United sendiri nih. Nah, kita sudah tahu kemarin seri 0-0 melawan Liverpool. Bruno Fernandes di pertandingan itu ya frankly speaking kalau gue bilang sih kurang seperti Bruno yang di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Bahkan Bruno Fernandes ini untuk yang main FPL contoh ya, ini pasti juga apalagi yang ngaptenin Bruno itu pasti gimana gitu ya, karena Bruno di beberapa pertandingan ini kalau gue lihat ini dari kalau nggak salah pertandingan melawan Villa ya. Oke, pertandingan melawan Villa dia bikin gol, tapi lawan Burnley ya point blank ya kalau nggak salah. Atau dia bikin assist nih, lupa gue. But then ya Indian pada saat bermain melawan Liverpool kemarin seperti kurang greget gitu ya, tidak seperti Bruno yang biasanya atau di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Mulai nih sekarang banyak terdengar Bruno harus diistirahatkan, Bruno harus dirotasi. Gimana menurut pendapat gua? Kalau menurut pendapat gua, ya gua setuju. Inilah saatnya Bruno harus diistirahatkan atau dirotasi ya. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Bruno Fernandes ini sosok sentral di Manchester United ya. Tapi kita tidak bisa juga mengesampingkan fakta bahwasanya Bruno Fernandes itu adalah seorang manusia. Artinya apa? Artinya seorang manusia ini dia punya limit di fisiknya, dan ketika fisik ini lelah, seperti kita ketahui ini pasti juga akan berpengaruh ke psikis, ke mentalnya ya. Dan ini kalau gue lihat mulai ada di sisi Bruno Fernandes, dan ini harus diobatin ya secepatnya. Dengan cara apa? Kalau gua pikir sih ya dengan cara diistirahatkan. Memang betul Bruno Fernandes adalah salah seorang fighter sama seperti Wayne Rooney ya. Dia selalu ingin bermain atau berkontribusi di setiap pertandingan. Tapi again, ini adalah momen untuk Ole Gunnar Solskjaer untuk menempatkan tim above the players. Artinya capek, tapi gimana kebutuhan tim? Karena ingat, English Premier League ini ini seperti maraton ya. Kalau di poros halang, kalau sering dibilang oleh Bang Fu tuh gue setuju banget ya bahwasannya ya English Premier League ini adalah maraton. Memang Ole Gunnar Solskjaer harus menyiapkan tim per pertandingan. Kita tidak boleh langsung berharap kita bakal jadi juara, tetapi Ole Gunnar Solskjaer juga harus melihat bukan cuma sekarang main sama siapa lalu kedepannya main sama siapa, tapi seterusnya, karena ya strategi itu disiapkan based on keadaan juga ya, selanjutnya akan seperti apa, selanjutnya lawan apa. Dan kalau gue lihat sekali lagi pertandingan selanjutnya setelah melawan Fulham adalah menghadapi Liverpool di ajang FA Cup, dimana kalau gue pikir sih ya kayaknya tidak mungkin kita akan menurunkan tim lapis 2. Sepertinya Liverpool pun juga dengan demikian ya. Dan sepertinya ketika nanti melawan Manchester United pun akan demikian ya. Syarat rivalitas lah. Oleh karena itu, gue sih berpikir ya akan lebih bijak versi gue ini ya, kalau Ole Gunnar Solskjaer mengistirahatkan Bruno Fernandes. Nah, istirahatkan itu dalam arti apa? Ada 3 nih ya. Dimainkan duluan, ditarik belakangan, main belakangan, atau tidak main sama sekali. Kalau gue sih kayaknya kalau bisa tidak main sama sekali bagus. Diharapkan tentunya Manchester United mampulah unggul dan safe ya. Atau kalau di sisa 2 pilihan, mainkan dulu atau dimainkan belakangan, gue lebih cenderung dimainkan belakangan ya. Karena apa? Buat teman-teman yang tahu, yang pernah main bola, pasti beda lah ya kalau kita main as a starting line up atau kita main belakangan ya. Karena ya secara fisik, secara psikis tuh beda sih kalau mainnya tuh dari bench gitu loh. Lebih banyak saving mental, saving physical condition itu pastinya ya.
Jadi ya gue harapkan Bruno Fernandes at least tampilnya dari dari bangku cadangan lah. Sekarang perannya bisa dikasih ke siapa? Gua pikir sih ada banyak pilihan ya. Paul Pogba salah satunya. Di beberapa pertandingan Bruno Fernandes sekarang seperti decoy. Sesungguhnya ini adalah Paul Pogba. Dan ini juga menurut gua salah satu taktik jitu dari Ole Gunnar Solskjaer ya. Sekarang siapa sih yang tidak tahu bahwasanya Manchester United pemain paling berbahaya siapa? Bruno Fernandes. Semua tim sekarang berpendapat seperti itu ya, menyiapkan strategi based on that. But then, Ole Gunnar Solskjaer harus react terhadap itu, dan reaksinya dia adalah menurut gua sih cerdik ya. Bruno Fernandes sebagai decoy, dia tampilkan sosok lain yang ya inilah yang akan menjadi pemain yang berbahaya, dan ini terbukti ya. Paul Pogba memiliki satu peluang emas ketika melawan Liverpool dan dia mencetak gol melawan Burnley ya, mengantarkan Manchester United ke posisi 1. Jadi gua pikir ini bisa peran ini sudah bisa dikasih ke Paul Pogba. Lalu siapa lagi? Ya, kalau gua sih balik lagi ke sistem ya. Mungkin kalau gua versi gua bermain dengan 4-3-3 bukanlah salah satu hal yang tidak mungkin dimainkan ya, di mana back four tetap menggunakan pemain yang sama, AWB, Maguire, Lindelof dan juga Luke Shaw dengan kiper pastinya David De Gea. Kenapa gue cenderung tetap memainkan back four ini untuk mematenkan ya. Pemain belakang itu lebih butuh ke gue mau bilang kesejiwaan, bukan kesejiwaan ya, tapi kerjasama yang erat lah, satu sama lain tuh saling memahami, saling mengetahui. Semakin sering mereka bermain, akan semakin pemahaman ini akan semakin muncul ya. Dan ini sudah terbukti bahwasanya Manchester United jarang melakukan bongkar pasang di belakang, hanya seperlunya saja, dan terbukti sudah banyak menghasilkan clean sheet. Lalu 3 di tengah siapa nih? Gue lebih cenderung menempatkan Nemanja Matic sebagai gelandang bertahan atau gelandang jangkar lah katakanlah ya. Karena ya dia pandai menutup ruangan, membaca, sekalipun gerakannya agak sedikit lambat, tidak semobile Fred, tapi gue pikir ya dia punya skill untuk membantu pertahanan. 2 di depannya atau katakanlah MC bisa ditempatkan antara Paul Pogba dan juga Donny van de Beek. Donny van de Beek ini seperti yang gue saksikan ya di Ajax sebelum pindah ke Manchester United, maupun juga di timnas Belanda. Dia ini tipe yang maju mundur tanpa henti ya, pintar mencari ruang, pintar memanfaatkan ruang. Memang dia bukan tipe fantasista yang bisa umpan dengan visi yang wah keren. Dia bukan, dia lebih kayak yang pendek merapat terus ya mengalirkan bola. Dan gue pikir ini bisa mengimbangi sisi ofensif dari Paul Pogba yang mungkin akan lebih cenderung ke depan. 3 di depan mungkin bisa dipasangkan Anthony Martial, lalu Marcus Rashford, dan juga Edinson Cavani. Pertanyaannya, kenapa sih Marcus Rashford dikasih lagi? Dengan penampilan dia melawan Liverpool ya. Kalau menurut gue ini ya, Marcus Rashford itu masih muda, tapi dia memiliki teknik yang bagus ya, kualitas yang sangat bagus. Untuk memacu pemain, ada 2 cara simple ya, either mereka dipunish atau terus dipush. Kalau gue pikir sih, sepertinya Marcus Rashford ini harus terus dikasih kesempatan ya. Supaya apa? Supaya dia learning doing. Seperti itu. Jadi gak salah sih menurut gue kalau besok Marcus Rashford dimainkan lagi ya. Selain dia juga gue pasang di FPL gue sih sebenarnya. Untuk prediksi skor, gua sih pinginnya clean sheet ya. Dan sepertinya sih ini bukan hal yang mustahil kita bisa clean sheet. Ya, mungkin 0-2 untuk Manchester United. Dan yang gua harapkan terakhir adalah Manchester City nggak menang di pertandingan terakhir ya. Jadi kita bisa dengan sah menjadi juara di paruh musim ya, English Premier League kali ini. Demikian preview pertandingan. Nanti insya Allah akan gue buat reviewnya. Jangan lupa like-nya kalau suka. Jangan lupa juga tinggalkan kolom komen kalau ada pendapat, ada pertanyaan, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Ikutin terus video-video di Football Belanda ya. Terima kasih.